Syariat Jihad, latar belakang dan sasarannya. Garis bawah oleh Dr. Muhammad Thalib garis bawah Amir Majelis Mujahidin. Mengapa Islam menetapkan jihad sebagai salah satu syariatnya? Apa sasarannya dan berapa macam bentuk jihad itu? Islam sebagai sebuah tatanan hidup yang utuh garis bawah Manhajul Hayat Asy Syamil Al-Mutakamil garis bawah lengkap, universal, dan komprehensif, tidak mengenal slogan pemisahan ibadah dari urusan kenegaraan dan kemasyarakatan, urusan dunia dan urusan ritual. Karena itu maka Islam memiliki metode dan sistem sendiri yang otentik, jelas, dan tegas, bagaimana cara umat Islam harus mempertahankan diri, mengembangkan misi, menjaga eksistensi dan menghadapi musuh-musuhnya. Islam tidak mau bersikap ambivalen, lemah, pelin-pelan dan ragu-ragu menghadapi setiap bentuk tantangan yang dihadapkan oleh setiap penantangnya kepadanya. Maka untuk menjelaskan latar belakang syariat jihad dan apa yang menjadi sasarannya mutlak dibutuhkan penjelasan yang orisinal berdasarkan syariat Islam itu sendiri. Adanya syariat jihad dalam Islam tidak perlu membuat umat Islam takut menghadapi tuduhan-tuduhan negatif dan cemooh terhadap syariat Islam sebagai sebuah agama yang gemar perang dan maniak teror. Karena setiap orang yang memiliki sedikit saja pengertian dan perlunya undang-undang pertahanan dan keamanan serta hukum yang mengatur seluk-beluk perang, pasti menyadari bahwa ketentuan syariat Islam tentang jihad adalah bukti adanya sebuah tatanan hukum yang komprehensif, jenius, dan memenuhi tuntutan dinamika kehidupan manusia sepanjang perjalanan sejarahnya sampai dunia ini menutupkan perjalanan layarnya. Di dunia ini, sejak manusia mengenal bentuk kehidupan bernegara, maka tidak ada satupun negara tanpa angkatan perang, persenjataan, latihan perang, hukum perang dan undang-undang pertahanan dan keamanan. Dengan undang-undang inilah negara-negara modern mengatur cara dan bentuk negaranya melakukan penyerangan, pertahanan dan peningkatan keamanan untuk melindungi wilayah dan warga negaranya serta supaya menjaga eksistensi rakyat dan kehidupan negara. Terhadap undang-undang semacam itu tidak ada orang yang mengecam sebagai tindakan yang melanggar hak-hak asasi manusia atau mengancam keamanan dan keselamatan negara dan rakyat lain. Adanya undang-undang semacam itu diterima sebagai sesuatu hal yang jamak dan dimaklumi sebagai hal logis dan rasional. Dan diterima tanpa memunculkan kecurigaan bahwa negara yang memiliki undang-undang semacam itu dikategorikan sebagai teroris atau agresor. Mengapa hal semacam itu kita terima sebagai sesuatu yang logis dan jamak? Tetapi ketika Islam menggunakan logika dan pemikiran semacam itu sebagai sebuah syariatnya untuk tujuan-tujuan yang lebih positif daripada yang ada pada undang-undang dan hukum perang buatan kaum sekuler, dengan serta-merta Islam dituding sebagai sebuah agama yang biadab, bahaya laten teroris dan golongan maniak perang. Tuduhan-tuduhan yang sangat keji dan diskriminatif yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam ini sebenarnya tidak perlu membuat kita heran apalagi terkejut. Akan tetapi sungguh-sungguh tidak lucu, mereka yang mengaku sebagai Muslim, apalagi yang berlabel ulama dengan suara hiruk-pikuk turut melontarkan tuduhan-tuduhan keji tersebut dan dengan suara lantang menuduh pesantren sebagai sarang teroris. Untuk itu perlulah umat Islam memahami latar belakang syariat jihad dan sasaran atau tujuannya. Latar belakang syariat jihad. 1. Untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, ketika kebenaran dan keadilan diperangi oleh orang-orang zalim dan golongan sesat. Kebenaran dan keadilan merupakan pilar-pilar penegak ketentraman, keselamatan hidup, sehingga bila menghadapi ancaman dari musuh-musuh kebenaran dan keadilan, maka Islam memberikan izin untuk jihad melawan golongan ini. Garis bawah, wahai kaum mukmin, jadilah kalian penegak keadilan ketika memberi kesaksian karena Allah,
sekalipun terhadap diri kalian sendiri, ibu bapak kalian atau kerabat dekat kalian. Jika kalian menjadi saksi bagi orang kaya atau miskin, maka hendaklah kalian berlaku adil, karena Allah lebih utama daripada golongan kaya maupun golongan miskin. Karena itu, janganlah kalian mengikuti hawa nafsu kalian, sehingga kalian berlaku tidak adil. Jika kalian merubah kesaksian atau merahasiakannya, maka Allah Maha mengetahui semua perbuatan kalian. Garis bawah Quran Surat An-Nisa 4:135. 2. Untuk memberikan peluang kepada umat manusia secara bebas menikmati hidayah dan petunjuk kebenaran Islam tanpa adanya perasaan takut terhadap tekanan dan ancaman siapapun. Bila manusia yang ingin dengan damai mendengar seruan Islam tetapi dihalangi oleh musuh-musuh Islam, maka Islam membenarkan menghadapi golongan ini dengan jihad baik dengan jiwa maupun dengan harta. Garis bawah, siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang berdusta atas nama agama dengan mengatakan bahwa Allah punya sekutu? Mereka itu kelak akan dibawa ke hadapan Tuhan mereka. Dan para malaikat akan berkata, mereka inilah orang-orang yang berdusta atas nama agama mereka. Ketahuilah, laknat Allah bagi orang-orang yang berbuat zalim. Garis bawah QS Hud 11:18. Garis bawah yaitu mereka yang menjauhkan manusia dari Islam, menyesatkan manusia dengan kedok Islam, dan mengingkari hari akhirat. Garis bawah Quran Surat Hud 11:19. Garis bawah, mereka sudah pasti tidak akan dapat melemahkan Allah di muka bumi dan mereka tidak akan mempunyai penolong-penolong dari azab Allah. Azab bagi mereka akan dilipat gandakan dan mereka tidak akan sanggup mendengar seruan kebenaran dan mereka tidak pernah mau memahami kebenaran. Garis bawah Quran Surat Hud 11:20. 3. Menghilangkan rasa lemah dan hina dari golongan Islam supaya tidak mengemis perdamaian kepada golongan yang sesat dan zalim. Untuk itu maka perlu umat Islam memiliki kekuatan yang dapat menjamin eksistensi umat Islam dan menggentarkan musuh-musuh Islam sehingga tidak mempermainkan perdamaian dengan umat Islam. Garis bawah, wahai orang-orang mukmin, janganlah kalian merasa lemah menghadapi musuh Allah, dan kalian jangan minta damai kepada musuh, karena kalian lebih mulia dan Allah bersama kalian. Allah tidak akan menjadikan hasil usaha kalian sia-sia di akhirat. Garis bawah Quran Surat Muhammad 47:35. 4. Membebaskan golongan lemah dari kalangan laki-laki, wanita, dan anak-anak yang menghadapi penindasan orang-orang kuat atau penguasa yang lalim. Untuk itu jalan yang paling tepat adalah jihad fi sabilillah. Garis bawah, wahai kaum mukmin, mengapa kalian tidak mau berperang untuk membela Islam? Padahal kaum laki-laki, perempuan dan anak-anak yang tertindas telah berdoa, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri yang penduduknya berbuat zalim. Berikanlah kepada kami seorang penolong dari sisimu. Berikanlah kepada kami seorang pembela dari sisimu. Garis bawah Quran Surat An-Nisa 4:75. 5. Untuk menjaga kewibawaan Islam di hadapan musuh-musuhnya sehingga para musuh tidak berani menghinakan Islam dan merampas hak-hak kaum muslimin yang mempunyai tanggung jawab menciptakan perdamaian dan kesejahteraan dunia. Garis bawah, wahai kaum mukmin, bersiap dirilah kalian untuk menghadapi kaum kafir dengan segenap kemampuan kalian dan dengan pasukan berkuda, untuk menimbulkan ketakutan pada musuh-musuh Allah, musuh-musuh kalian, dan orang-orang lain di luar mereka. Kalian tidak tahu kekuatan mereka, tetapi Allah mengetahui kekuatan mereka. Harta apa saja yang kalian telah dermakan untuk mendanai jihad guna membela Islam, niscaya Allah akan memberikan pahala kepada kalian, dan kalian tidak akan diperlakukan zalim.
Garis bawah Quran Surat Al-Anfal 860. 5 macam latar belakang syariat jihad di atas adalah di antara sekian banyak latar belakang yang mendasari munculnya jihad sebagai salah satu syariat dalam Islam. Dan hal ini sungguh-sungguh sangat logis dan rasional untuk menghadapi karakter manusia yang mempunyai kecenderungan kuat untuk saling bermusuhan dan nafsu memusnahkan pihak-pihak yang tidak disenanginya. Maka untuk menghadapi fakta kehidupan semacam ini Islam tampil dengan syariatnya yang realistis dan rasional. Macam-macam jihad. Imam Malik menjelaskan dalam kitab Al-Mudawwanatul Kubra bahwa jihad itu ada 4 macam. 1. Jihad dengan hati, yaitu jihad melawan setan dan hawa nafsu. Garis bawah, Allah telah mengutus Muhammad, Rasul-Nya dengan menunjukkan hujah-hujah yang benar dan menyampaikan Islam, agama yang benar, agar Islam dapat mengalahkan semua agama, sekalipun kaum musyrik selalu membencinya. Garis bawah Quran Surat At-Taubah 9:33. 2. Jihad dengan ucapan, yaitu menyampaikan dakwah kebenaran kepada umat manusia. Garis bawah, wahai Muhammad, karena itu janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir. Berjihadlah kamu dengan Al-Quran ini untuk melawan orang-orang kafir dengan semangat jihad yang besar. Garis bawah Quran Surat Al-Furqan 25:52. 3. Jihad dengan tangan, yaitu mencegah pelaku kemungkaran agar menghentikan kemungkaran, melanggar kewajiban supaya mematuhi kewajiban dan pelaku kerusakan supaya menghentikan kerusakannya. Garis bawah, wahai kaum mukmin, hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yang mengajak manusia mengikuti Islam dan syariatnya, menyuruh berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Mereka yang melakukan amal kebaikan itu adalah orang-orang yang beruntung di akhirat. Garis bawah Quran Surat Ali Imran 3:104. 4. Jihad dengan pedang, yaitu memerangi golongan kafir dan musyrik yang memerangi Islam. Garis bawah, wahai Nabi, berjuanglah kamu melawan kaum kafir dan kaum munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat tinggal mereka kelak adalah neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Garis bawah Quran Surat At-Taubah 9:73. Al-Mudawwanatul Kubra, Juz 5 hal. 178-179. Penerapan jihad dengan berbagai bentuknya di atas dilaksanakan sesuai dengan tuntutan real dan kondisi objektif yang dihadapi oleh umat Islam. Maka pada suatu masa ada kalanya jihad cukup dilakukan dengan lisan, masa yang lain perlu jihad dengan tangan, dan pada masa lain lagi perlu jihad dengan pedang. Semuanya ini tidaklah boleh ditiadakan hanya karena kita merasa takut untuk berterus terang menegakkan Islam di hadapan mereka yang membenci Islam. Islam bukan agama yang pertama kali mewajibkan jihad. Agama Yahudi dan Nasrani, kedua agama yang datang sebelum Islam telah memiliki syariat jihad. Agama Yahudi menetapkan syariat jihad pada Kitab Perjanjian Lama, Ulangan pukul 20:10, bunyinya. Garis bawah, ketika kamu mendekati suatu kota untuk memeranginya lebih dulu ajaklah pada perjanjian. Jika mereka menerima ajakanmu dan membukakan pintu untukmu maka semua pintu yang ada di kota itu harus tunduk kepadamu dan mengabdi kepadamu. Garis bawah. Garis bawah, jika mereka tidak menerima ajakanmu bahkan menyatakan perang, maka kepunglah kota itu dan jika Tuhanmu menyerahkan kota itu kepadamu kejarlah semua penduduk prianya dengan pedang, adapun wanitanya dan anak-anak kecil, binatang dan semua isi kota lainnya jadikanlah rampasan perang bagimu. Begitu pula hendaknya sikapmu terhadap kota-kota yang jauh sekali darimu yang bukan kota-kota bangsa di sini.
Agama Kristen juga menetapkan adanya syariat perang atau jihad seperti termaktub pada Perjanjian Baru, Matius X ayat 24. Garis bawah, janganlah kamu mengira bahwa aku datang membawa perdamaian. Aku datang membawa pedang, aku datang untuk memisahkan manusia dengan bapaknya, anak dengan ibunya dan menantu dengan anak kandungnya. Musuh-musuh manusia adalah saudara serumah. Siapa yang mencintai putra atau putrinya melebihi kecintaannya kepadaku, maka ia tak berhak mendapatkan kasihku. Siapa yang tak mengambil salib dan tak mengikutiku, ia tak berhak mendapat kasihku. Siapa yang menggunakan hidupnya, ia akan sia-sia, dan siapa yang menyia-nyiakan hidupnya demi aku, dia akan mendapatkan kasihku. Mengapa masyarakat tidak memberikan label teroris kepada agama Yahudi dan Kristen yang lebih dahulu membuat syariat perang daripada Islam? Dan mengapa kaum Kristen disebut sebagai agama damai dan penuh kasih padahal jelas menyatakan datang membawa pedang? Padahal Islam dengan tegas menyatakan datang membawa rahmat bagi seluruh alam seperti pada Quran Surat Al-Anbiya 21:107. Garis bawah, wahai Muhammad, kami utus kamu hanyalah untuk menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia. Garis bawah Quran Surat Al-Anbiya 21:107. Jihad dengan pedang hanya digunakan ketika musuh-musuh perdamaian menghalangi manusia merasakan rahmat lil alaminnya Islam. اللهم اجعل صباحنا صباح الخاشعين الصالحين المتقين يا رب فرج عنا كل ضيق ولا تحملنا ما لا نطيق اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين اللهم اجعل هذا الصباح فرجا لكل صابر وشفاء لكل مريض واستجابة لكل دعاء اللهم اجعل صباحنا صباح الخاشعين الصالحين المتقين